Halo guys, balik lagi sama aku. Nah, sekarang kita bahas tentang penipuan yang sangat profesional kelihatannya. Jadi, dengan modus yang profesional ini, mereka tuh jadi nggak kelihatan kalau mereka itu sebenarnya penipu. Karena ya niat banget gitu. Mulai dari penggunaan bahasanya yang profesional, ya maksudnya bahasa Inggris, tertata, terus juga fast response. Jadi, orang tuh makin percaya kan karena langsung direspon, nggak ngilang, kayak gitu. Nah, sebenarnya aku udah tahu dari awal ya, kalau misalnya ini tuh bakal berakhir ke penipuan. Cuman aku pengen tahu sampai mana nih bakal kelihatan mencurigakannya. Nah, ternyata ada juga yang follow up aku beberapa hari setelahnya. Ya mungkin kita beda grup nggak tahu juga. Pokoknya dia tiba-tiba nge-chat aku lewat IG dan akhirnya tahu kalau modus itu tuh pada akhirnya ada penipuan karena aku kan langsung cabut ya pas aku udah tahu ada yang curiga gitu. Oke, jadi pokoknya di grup itu pun aku sempat ngasih tahu kalau itu penipuan guys gitu, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris gitu. Tapi aku nggak tahu, semoga ada yang sadar dan cabut gitu ya. Kalau aku langsung cabut aja daripada data aku terekspos banyak juga kayak gitu. Oke, lebih singkatnya kita langsung bahas aja. Let's check this out. Nanti aku share juga chatnya. Nah, jadi pertama tuh ada seseorang yang mengaku ya kayak orang luar negeri lah ya, kan kebanyakan kerja-kerja freelance itu nggak sesuai tempat dan bahkan bisa dari luar negeri. Nah, dia ngakunya sih dari Malai gitu ya, terus dia bilang kami lagi menawarkan dan mencari freelance, mau menawarkan pekerjaan. Sistemnya kayak nge-follow akun-akun yang bisa dibilang legal ya, legit gitu. Jadinya kita juga kita percaya aja. Nothing tulus kan kalau kita nge-follow brand-brand terkenal dunia gitu. Jadi dia ngomongin kayak gitu, terus umur, terus harus bisa fast response gitu, sama udah biasa pakai HP gitu-gitulah. Pokoknya jadi kayak syaratnya nggak terlalu ribet. Yang penting bisa bahasa Inggris gitu. Lagian bahasa Inggris juga cuma bisa pro di awal aja, selebihnya kayak reporting aja udah nge-follow, ngelakuin tasnya kayak gitu. Nah kan aku kayak ya udahlah ya, nothing tulus, kita coba dulu. Nah tapi pas udah aku follow tas-tasnya dan terus aku pun ditransfer ya dengan nominal yang agak kebanyakan ya, buat cuman nge-follow satu akun doang dapat nominal segitu. Walaupun memang kecil kalau secara nominal, tapi kalau kita bandingin sama kerjaannya kayak aneh sih. Nah, di situ aku juga udah, pas dia udah transfer ke aku kan, aku langsung diundang ke grupnya ya. Nah, di grupnya makin dong mencurigakan. Nah, aku punya nih rekaman videonya ya. Di grup itu jadi udah terjun apa ya, terorganisir deh. Kita ada yang ngirimin bukti transfer satu persatu, terus yang keberapa ditandain gitu dalam bentuk gambar. Nah di sini karena aku penasaran ya, aku ke gambarnya, dan ternyata si bukti transfer tuh penerimanya sama, rekening penerimanya sama, pengirimnya beda-beda, tapi si akun yang ngirimin bukti transfer itu tuh beda-beda gitu. Itu biar yang lain yakin kan. Nah terus kayak gitu, kok aneh gitu, penerimanya sama terus kata aku tuh, tapi pengirimnya beda-beda. Itu mah bukan ngirim, itu mah bukan nerima fee freelance ya. Nah di situ aku udah mulai sadar, terus aku kasih tahu di situ, halo guys ini penipuan, tapi pakai bahasa Inggris dulu kan. It's like fraud gitu. Aku cerita it's different account, the recipient accountnya the same recipient account, aku bilang gitu. Ini penipuan. Terus aku langsung keluar dari grup itu. Nah lucunya tuh pas udah aku keluar dari grup itu, kirain tuh bakal dimarahin gitu ya, karena aku kan kayak memprovokasi maksudnya, tapi justru malah dihubungin kembali, gimana tugas ini udah beres belum. Jadi seakan-akan ya diabain aja kayak gitu biar terus aja, yang penting tujuan mereka di akhir tuh kecapai. Nah apa sih tujuan mereka di akhir ya? Nah aku tuh nggak tahu karena kan aku keluar grup, tapi karena ada yang reach out aku lewat IG, aku jadi tahu ceritanya. Makasih banget ya. Nah terus jadi setelah
Setelah dapat nih tas pertama, kita dapat transferan. Nah selanjutnya tuh bakal ada beberapa tugas, tapi buat nge-secure atau nge-booking tugas itu tuh harus ada deposit dulu nanti biar dapat uangnya gitulah. Aku juga nggak ngerti sih kata-katanya kayak gimana, kan aku juga coba sebenarnya dengerin kronologinya aja. Tapi intinya pas udah depositnya banyak, ya mungkin ditransfer beberapa kali ya, tapi pas mulai depositnya butuh banyak, itu langsung ngilang gitu merekanya. Misalnya ada 3 tugas gitu, jadi bisa milih gitu. Tugas yang pertama nominalnya sekian tapi harus deposit sekian, terus aja kayak gitu. Nah mungkin untuk beberapa kali gitu mereka bakal transfer balik dengan nominal yang lebih besar gitu kalau tugasnya udah dikerjain. Tapi lama kelamaan tuh gak ditransfer, ya kurang lebih kayak gitu. Entah dari awal memang gak ditransfer gitu. Dan bisa jadi itu tuh satu orang tuh satu grup gitu. Jadinya kayak nggak ketahuan gitu, nggak ada yang provokasi lagi karena nggak ada yang nggak ada yang reply apa yang aku udah report di grup itu gitu sih guys. Itu lengkapnya ya, tapi banyak banget yang udah ketipu karena yang lebih parahnya lagi tuh mereka bisa pakai akun yang mereka, maksudnya nomor rekening yang mereka beli dari mana aja gitu, jadi nggak kedetek tuh nomornya. Bisa jadi akun yang memang orangnya udah nggak ada gitu kan, kayak gitu, atau akun-akun yang nggak aktif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya akun nggak aktif, itu tolong banget di nonaktifin aja dengan diblokir langsung. Jadi nggak bisa ada transaksi sama sekali di situ. Intinya kalau udah kejadian kayak gitu, sebenarnya udah nggak bisa dilacak gitu, terlepas kalau misalnya kita ngajuin itu salah transfer atau, tapi kan kesadaran dari si pengirimnya itu kan yang sebenarnya yang bakal dijadiin landasan gitu buat si banknya kalau mau narik uang itu, karena udah nggak mungkin juga sih kalau udah terlibat kayak gini udah nggak akan bisa dicairin sebenarnya ya, nggak bisa dibalikin maksudnya, dan orangnya juga udah nggak kedetek. Dan pokoknya kalau misalnya ada sesuatu yang mencurigakan kayak too good to be true gitu, kayak nggak mungkin banget dapat uang segampang itu, harus mulai curiga gitu. Dan jangan langsung direspon, apalagi di awal tuh dia langsung minta nomor rekening kan, terus nomor rekening, nama, alamat, enggak ada yang kalau alamat pekerjaan sama umur. Nah kalau misalnya lebih lagi ya kalau nanyanya sampai tanggal lahir, apalagi nama orang tua, itu bakal bahaya banget sih karena bisa dijadiin buat alat verifikasi, ya bukan alat sih sebenarnya, data verifikasi buat ngelakuin suatu tindakan ya, atau instruksi ke bank gitu atas request apa gitu, permintaan kita ke bank buat ngelakuin apa, misalnya pemblokiran, pencairan, dan lain-lain gitu teman-teman. Nah jadi sebenarnya pas aku udah sadar tuh, aku juga sadar gitu pas udah dapet uang dari dia, kan aku udah nge-expose data rekening aku sama nomor sama umur waktu itu, tapi karena nggak ada nomor, nggak ada tanggal ataupun nama orang tua gitu, nama ibu kandung. Nah itu tuh sebenarnya aku pikir bakal aman gitu, tapi pas aku nyobain beberapa bank digital ya teman-teman, ternyata pas aku nelpon call centernya tuh cuma ditanya nama sama tanggal lahir, jadi kayak makin lama makin sedikit gitu verifikasinya, bahkan nama sama nomor HP aja juga pernah gitu. Nah jadi dari situ udah pokoknya jangan mudah percaya ya kalau misalnya ada yang kayak gitu. Maksudnya kalau mau base kerjanya pakai kontrak yang jelas gitu, terus juga perusahaan yang jelas, yang ada kantornya, ada websitenya. Kadang kan yang ada website atau kantornya aja juga bisa nipu kan teman-teman, kalau bisa yang terdaftar lah pekerjaannya gitu, dan yang masuk akal ya, kayak gitu sih. Mungkin dari aku segitu dulu, kalau misalnya ada tambahan insya Allah aku bikin yang part 2 nya.